Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Dia telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sebanyak-banyaknya sehingga kita dapat melakukan perkuliahan pada hari ini. Selawat bertangkaikan salam tak lupa dan tak bosannya kita kirimkan ke arwah Nabi besar kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlafazkan doa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, yang sama-sama kita hormati yaitu dosen pengampu yaitu Bapak Rayendra dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Pandangan Agama, Filsafat, dan Ilmu Pengetahuan Hakikat Manusia, Manusia sebagai Makhluk Pendidikan. Sebelum kami mempresentasikan materi kami, perkenalkan saya Fadil Asrodi sebagai moderator dan pemateri pertama. Ada Dinda Azani, ada Amelia Andini, dan ada Risti Gustiana. Baik, materi pertama akan saya bacakan, pandangan agama tentang manusia. Menurut Jalaluddin Abdullah 2009 131, seorang manusia menampakkan dirinya sebagai manusia jika ia menggunakan akalnya dalam segala hal, tentu saja atas bimbingan wahyu. Lantas jika manusia tertindak tidak menggunakan akal berarti sama saja dengan binatang. Menurut Suparlan 2006-53, manusia lahir dengan potensi kodratnya berupa cipta, rasa, dan karsa. Cipta adalah kemampuan spiritual yang secara khusus mempersoalkan nilai kebenaran. Next, Kak. Baik, materi kita yang akan dibacakan oleh Amel. Kepada Amel dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan membacakan materi. Sebelum itu, Dian, yang nomor 2. Materi pandangan filsafat tentang hakikat manusia. Lanjut. Menurut Jalaluddin 2009, ilmu yang mempelajari tentang hakikat manusia disebut antropologi filsafat. Dalam hal ini ada 4 aliran. Yang pertama, aliran serba zat. Aliran ini mengatakan yang sungguh-sungguh ada itu hanyalah zat atau materi. Alam ini adalah zat atau materi dan manusia adalah unsur dari alam, maka dari itu manusia adalah zat atau materi. Yang kedua, aliran serba atau roh. Aliran ini berpendapat bahwa segala hakikat sesuatu yang ada di muka bumi ini ialah roh, sementara zat adalah manifestasi dari roh. Segala sesuatu yang ada selain roh dan hidup itu hanyalah perumpamaan, perubahan atau penjelmaan dari roh. Selanjutnya, aliran dualisme. Aliran ini menganggap bahwa manusia itu pada hakikatnya terdiri dari 2 substansi, yaitu jasmani dan rohani. Kedua substansi ini masing-masing merupakan unsur asal yang adanya tidak tergantung satu sama lain. Jadi, badan tidak berasal dari ruh dan ruh tidak berasal dari badan. Selanjutnya, aliran eksistensialisme. Aliran ini berpendapat bahwa hakikat manusia merupakan eksistensi dari manusia. Hakikat manusia adalah apa yang menguasai manusia secara menyeluruh. Di sini manusia dipandang tidak dari sudut serba zat atau serba roh atau dualisme, tetapi dari segi eksistensi manusia di dunia ini. Selanjutnya,
Selanjutnya, terkait masalah hakikat manusia. Menurut Jalaluddin mengemukakan bahwa yang pertama, hakikat manusia haruslah diambil secara integral dari seluruh bagiannya. Bagian esensial manusia, baik yang metafisis, animalitas, dan rasionalitas maupun fisik, badan dan jiwa, manusia wajib menguasai hakikatnya yang kompleks dan mengendalikan bagian-bagian tersebut agar bekerja secara harmonis. Selanjutnya, hakikat manusia harus diambil dari seluruh nisbannya, tidak hanya keselarasan batin antara bagian-bagian dan kemampuan-kemampuan yang membuat manusia itu sendiri, tetapi juga keselarasan antara manusia dengan lingkungannya. Itulah yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Amelia Andini yang telah membacakan materinya. Baik, materi selanjutnya pandangan ilmu pengetahuan tentang manusia yang akan dibacakan oleh Risti. Kepada Risti dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang pandangan ilmu pengetahuan tentang manusia. Berbicara tentang asal-usul manusia, dalam dunia ilmu pengetahuan dikenal dengan teori Darwin yang menyatakan bahwa manusia yang ada sekarang adalah hasil dari evolusi kera yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Melalui seleksi alam terbentuklah manusia yang sempurna, berawal dari spesies Philopithecus yang berevolusi hingga menjadi Homo sapiens. Pandangan Darwin tersebut dalam perkembangan ilmu pengetahuan mendapat respon atau penolakan dari Maurice Bucaille. Selanjutnya, Harun Yahya menyimpulkan 4 hal pada akhir tulisannya, yaitu yang pertama, teori evolusi telah runtuh, teori evolusi telah gagal. Buktinya, evolusionis tidak mampu menjelaskan proses pembentukan satu protein pun, baik hukum probabilitas maupun hukum fisika. Tidak memberikan peluang sama sekali bagi pembentukan kehidupan secara kebetulan. Bila satu protein saja tidak dapat terbentuk secara kebetulan, apakah masuk akal jika jutaan protein yang menyatukan diri membentuk sel, lalu miliaran sel secara kebetulan pula menyatukan diri membentuk organ-organ hidup, lalu membentuk ikan, kemudian ikan beralih ke darat menjadi reptil, dan akhirnya menjadi burung. Begitu cara jutaan spesies di bumi terbentuk. Meskipun tidak masuk akal bagi kita, evolusionis benar-benar meyakini hal tersebut. Yang kedua, di masa mendatang pun evolusi tidak dapat dibuktikan. Sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan, kemustahilan pernyataan evolusionis akan semakin terbuka dan semakin jelas. Semakin terperinci struktur dan fungsi sel diketahui, semakin jelas bahwa sel bukan susunan sederhana yang terbentuk secara acak, seperti pemahaman biologis primitif masa Darwin. Rasa percaya diri berlebihan dalam menolak fakta penciptaan dan menyatakan bahwa kehidupan berasal dari kebetulan-kebetulan yang mustahil, lalu berkeras mempertahankannya, kelak akan berbalik menjadi sumber penghinaan. Ketika wajah asli dari teori evolusi semakin tersikap, dan opini publik mulai melihat kebenaran, para pendukung evolusi yang fanatik buta tidak akan berani lagi memperlihatkan wajah mereka. Yang ketiga yaitu rintangan terbesar bagi evolusi. Jiwa terlepas dari kemiripan tampilan tersebut. Ada perbedaan sangat besar antara manusia dan kera. Berdasarkan tingkat kesadarannya, kera adalah hewan yang tidak berbeda dengan kuda ataupun anjing. Sedangkan manusia adalah makhluk sadar, berkeinginan kuat dan dapat berpikir, berbicara, mengerti, memutuskan, dan menilai. Semua sifat ini merupakan fungsi jiwa yang dimiliki oleh manusia. Jiwa merupakan perbedaan paling penting yang jauh memisahkan manusia dan makhluk-makhluk lainnya. Tak ada satupun kemiripan fisik yang dapat menentung jurang lebar di antara manusia dan makhluk hidup lainnya. Di alam ini, satu-satunya makhluk hidup yang mempunyai jiwa adalah manusia. Dan yang terakhir yaitu Allah mencipta menurut kehendaknya. Jika kehidupan benar-benar muncul secara berangsur-angsur melalui tahapan-tahapan evolusi, masing-masing tahap hanya dapat dimunculkan oleh suatu keinginan sadar. Kejadian kebetulan bukan hanya tidak masuk akal, melainpun juga mustahil. Sekian penjelasan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Risti Gustiana yang telah membacakan materinya.
Baik, materi selanjutnya yaitu manusia sebagai makhluk sosial akan dibacakan oleh Dinda Azani. Kepada Dinda Azani dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan bagian materi yaitu manusia sebagai makhluk sosial. Menurut Aristoteles, seorang filsuf dari Yunani, manusia adalah zoon politikon, artinya manusia dikodratkan untuk hidup bermasyarakat. Manusia selalu berusaha berinteraksi dengan orang lain. Bentuk interaksi manusia misalnya berbicara, berjabat tangan, bercanda, bertanya, bekerja sama, dan berdiskusi. Keutuhan manusia akan tercapai bila manusia sanggup menyelaraskan perannya sebagai makhluk ekonomi dan makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial merupakan konsep yang penting dalam pelajaran filsafat, terutama dalam kajian tentang hubungan antar individu dan keberadaan manusia dalam masyarakat. Berikut ini adalah beberapa poin yang dapat digunakan untuk menjelaskan konsep ini, yaitu yang pertama, kebergantungan sosial, yaitu manusia secara alami membutuhkan interaksi sosial dengan sesama untuk memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan mentalnya. Yang kedua, yaitu kemampuan berkomunikasi, yaitu manusia memiliki kemampuan unik untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan bahasa verbal dan non-verbal. Hal ini memungkinkan mereka untuk saling memahami, berbagi ide, nilai, dan pengalaman. Yang ketiga, yaitu identitas dan kepribadian, yaitu interaksi sosial membantu manusia membentuk identitas dan kepribadian mereka. Melalui interaksi dengan orang lain, seseorang dapat memahami nilai-nilai, norma-norma, dan ekspektasi sosial yang memengaruhi pemikiran dan perilakunya. Yang keempat, yaitu moralitas dan etika. Manusia sebagai makhluk sosial juga terlibat dalam pembentukan dan pematuhan terhadap norma-norma, moralitas, dan etika. Interaksi sosial memainkan peran penting dalam membentuk kesadaran moral individu dan memperkuat nilai-nilai moral dalam masyarakat. Yang kelima yaitu kolaborasi dan pembangunan masyarakat, yaitu kehidupan sosial manusia memungkinkan untuk adanya kolaborasi dan kerjasama dalam membangun masyarakat yang lebih maju dan berkelanjutan. Melalui kerjasama, manusia dapat mencapai tujuan-tujuan bersama dan mengatasi tantangan-tantangan yang kompleks. Yang terakhir yaitu konflik dan penyelesaian masalah. Interaksi sosial juga dapat menyebabkan konflik antar individu atau kelompok. Namun, konflik ini juga merupakan bagian dari kehidupan sosial yang dapat mengarah pada pemecahan masalah, negosiasi, dan pembelajaran untuk mencapai solusi yang lebih baik. Baik, sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dinda Azani yang telah membacakan materinya. Mungkin itulah materi dari kami kelompok 7. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Saya Fadil Asrodi sebagai moderator mengucapkan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.